Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, sobat-sobat jurnalis sekalian, baik media televisi maupun media sosial, terima kasih atas kedatangannya. Untuk kesekian kalinya kita mengadakan press conference di sini untuk melaporkan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Tidak seperti yang sana, tidak mau bertanggung jawab kepada publik ya. Kita menyampaikan perkembangan yang akan kita bahas satu demi satu. Jadi kawan-kawan semua, dalam kesempatan ini tanggal 15 Mei 2026 kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah pertama kita akan bicara mengenai maju mundurnya P21. Jadi dibilang wah ini Jumat Keramat. Jumat Keramat itu ada penahanan dan lain sebagainya. Baru penahanan P21 saja belum jelas. Jadi tadi kami sudah mendiskusikan dengan kesimpulan kecil kemungkinan bisa P21 kalau berdasarkan analisis yang kami punyai. Jadi ada 4 aspek analisis itu. Satu mengenai lampaunya waktu dan kelihatannya ini gamang baik penyidik maupun kejaksaan penuntut umum. Karena sampai sekarang ini kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April dan tanggal 21 April kami ke Kejaksaan DKI belum ada, ya let's say tanggal 22 April, tapi sekarang tanggal 15 Mei. Padahal 7 hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi ada kelihatannya kegamangan gitu ya. Tetapi secara formil dan material kami sudah sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bahwa kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukumnya. Jadi karena itu memperkuat analisis ini akan lemah untuk di P21 kan. Termasuk juga ada gugatan citizen lawsuit terhadap manajemen berperkara di Polda Metro Jaya langsung kepada Direktur Dirkrimsus ya, kriminal Krimum, Dirkrimum ya, Direktur Reserse dan Kriminal Umum. Nah, dan itu 4 hal itu kami duga bahwa membuat pertanyaan apakah bakal kemungkinannya berdasarkan analisis yang ada ya. Kedua adalah nanti ada teman kita Bung Bonatur Silahi, dia ingin menyampaikan serba sedikit, kalau serba banyak nanti habis waktu kita kan. Ijazah Jokowi tidak ada. Ini adalah buku yang didasarkan pada penelitian dari aspek-aspek yang nanti dia akan sampaikan. Tapi yang jelas kesimpulannya menarik. Ini bukan clickbait ya. Seperti halnya youtuber sana itu ya. Tapi ini adalah memang sebuah hasil penelitian, kajian ilmiah atas misteri ijazah mantan presiden ya. Saya bercanda kalau mantan presiden nanti SBY marah ya kan, karena mantan presiden juga. Tapi ini mantan presiden yang ono ya. Kemudian kami juga ya kembali menekankan soal lampaunya waktu yang makin berlama-lama. Jadi kalau tadi tanggal 21 dan 22 April kami tengarai sudah 84-85 hari, ditambah sekarang ya sudah hampir 100 hari gitu ya. Udah 100 hari bahkan ya, jangan-jangan. Karena itu ini makin tidak layak untuk diteruskan. Tetapi tidak layak untuk diteruskan itu bukan berarti kita mengemis, meminta-minta SP3. Kami justru ingin nonjok dalam tanda kutip penyidik dan juga penuntut bahwa kasus ini sudah tidak layak ditindaklanjuti. Tetapi dengarkanlah nanti Bonatua dan lain sebagainya yang masih akan mempersoalkan ranah-ranah apa yang bisa dipakai untuk membuktikan ijazah ini asli atau palsu. Dan itu adalah genuine. Bukan pada penersangkaan orang atau mempidanakan orang, tetapi memang betul-betul bagaimana dokumen itu bisa diuji secara saintifik bahwa itu palsu atau asli. Dan kami yakin 99,9% palsu. Berikutnya kami juga akan bicara tentang permohonan atau gugatan ke Komisi Informasi Publik levelnya DKI karena counterpartnya Polda Metro Jaya terhadap penolakan Polda Metro Jaya untuk membuka 709 dokumen yang sudah mereka sita dan 505 diantaranya berasal dari UGM. Apa saja sebenarnya dokumen itu? Daftarnya saja kami minta dan mereka menolak. Padahal bagi tersangka punya right to know, hak untuk mengetahui dia ditersangkakan atas apa. Selain pasal juga bukti-bukti yang memperkuat hal tersebut. Tapi jangan lupa
waktu tanggal 22 Mei ada press conference Dirtipidum, itu justru ada terungkap bahwa ada hal-hal yang aneh. Salah satunya adalah ternyata dia itu cuma sarjana muda, misalnya begitu. Tapi dia itu Joko Widodo. Tapi apakah Joko Widodo itu kemudian later become the president of Indonesia? Itu kemudian yang perlu kita dalami lebih lanjut. Dan Dr. Tifa kemarin sudah mengatakan manusia orang yang berambut tebal, belah tengah, sampai akhir hayatnya tetap belah tengah rambut tebal. Pria yang berkacamata sampai akhir hayatnya tetap berkacamata. Kemudian pria yang berkumis sampai akhir hayatnya tetap berkumis. Nah, itu ada clue-clue tertentu yang barangkali bisa ditanyakan ke Mas Roy. Berikutnya, sobat semuanya, kami juga akan mempermasalahkan follow up surat kami ke Komisi 3 DPR. Lama sekali. Ya. Bukan dicuekin. Saya pernah WA Ketua Komisi 3 dikatakan dia sedang ngurus salah seorang senior atau anggota DPR yang sedang kecelakaan atau apa, tetapi rupanya tidak gampang menghubungi wakil rakyat, ya kira-kira begitu ya. Dulu gampang, sekarang susah ya, karena wakil rakyatnya bukan Roy Suryo lagi soalnya. Kemudian the last but not least akan ada update dari Mas Roy mengenai perkembangan kasus ijazah ini dan sekitarnya. Karena ternyata banyak sekali kasusnya. Ya. Kasusnya itu kita bicara tentang ijazah palsu, ijazah asli, tapi ternyata adu mengadunya hot. Mas Roy pengadu tapi juga diadukan dan lain sebagainya. Ya sudah ada pemeriksaan termasuk pengaduan terhadap Rismon Sianipar di mana Mas Roy akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Dan di kasus-kasus lainnya juga ya. Bahkan di antara kalian ini yang suka bikin YouTube dan lain sebagainya juga bisa jadi juga pelapor dan terlapor gitu ya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Kesempatan yang pertama ingin saya berikan kepada Mas Didit ya, konsultan hukum kita. Mungkin bicara tentang back and forth P21, keraguan dan kemudian juga perkembangan CLS tadi yang sudah kita sampaikan. Silakan Mas Didit. Ini. Silakan. Baik, terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau saya ditanya, bagaimana sih kira-kira perasaan saya, pendapat saya, apakah ini P21 atau tidak? Kalau saya jelas bilang, kalau apa yang dilaporkan dengan peristiwa yang terjadi, perkara ini nggak bakal bisa P21. Harusnya. Tapi kita mengenal dalam hukum ada yang namanya dasein dasolen. Dasein itu apa yang terjadi, dasolen apa yang seharusnya terjadi. Nah, kan kita nggak pernah bisa menduga, ya. Tapi kalau dasolennya harusnya tidak akan pernah P21. Kenapa? Pertama, prosedurnya, hukum formilnya sudah dilanggar. Kita ini nggak bisa hanya berpegang teguh pada kebenaran material. Oke, tapi formalitas juga harus dibenarkan. Karena ini prosedurnya bukan perkara pembunuhan, bukan perkara yang bagaimana ya. Tetapi ini adalah perkara yang menjadi ada delik aduan dan ada juga pidana-pidana yang seharusnya memperhatikan formalitas gitu, karena di sini banyak yang namanya penyeludupan hukum, termasuk penyeludupan pasal. Yang kedua, kalau apakah dengan segera menjadi P21? Harusnya enggak. Karena apa? Kalau mau ngomong jujur, saya ulangi lagi, CLS ini kita sedang berproses. Nah, masalahnya kita menyoal adanya penyelundupan pasal di perkaranya Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi CLS ini ada 4 pasal dan ada 3 orang yang diselundupkan sebagai pelapor dan mengaku sebagai korban, padahal bukan gitu loh. Salah satu yang sangat tidak ada hubungannya sempat mencoba masuk ke dalam CLS ini menjadi pemohon intervensi. Ya, tak siap. Itu disebutnya Tusen Combs. Tapi sudah diputus
waktu itu bahwa permohonan intervensinya ditolak. Ya. Nah, jadi kita menyoal itu ada 4 pasal yang disundupkan di mana narasinya tidak sesuai. Sebenarnya 3 pasal sih. Yang satu pasalnya itu sama dengan pasal 310, yaitu 27A Undang-Undang ITE. Tapi penerapan pasalnya juga keliru dari asas lex specialis derogat legi generali. Nah, jadi banyak sekali yang amburadul sebenarnya. Memang pada kebiasaan sebelum-sebelumnya banyak perkara-perkara yang amburadul pun maju ke pengadilan. Tapi saya yakin kali ini penyidik akan bertindak profesional, tidak lagi sembarangan, dan kita harapkan jaksa, peneliti, dan pihak kejaksaan, termasuk sampai dengan Kejaksaan Agung, akan secara profesional, objektif, ya, tidak memihak, ya, akan melihat dan mengkaji apakah memang layak apa tidak, Ya. gitu. Nah, kalau pendapat saya sebagai orang yang sebagai praktisi hukum, ya, harusnya tidak layak, gitu. Dan banyak perkara memang tidak layak dipaksakan, ya. Jangan sampai di perkara ini dipaksakan. Nah, kalau buat saya itu cukup, ya. Untuk CLS nanti silakan progresnya tim lawyernya yang ada yang akan menjelaskan. Demikian Bang Revi. Terima kasih. Oke. Ya, karena di CLS biar kita berurutan, citizen lawsuit yang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, dan sudah memasuki sidang yang keberapa atau bagaimana tahapnya, mungkin bisa ditambahkan Pak Yasena, ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin, udah nggak apa-apa duduk aja lah ya, biar kelihatan. Kalau berdiri nanti saya lebih tinggi malah. Mohon izin, sebetulnya terkait dengan citizen lawsuit ini atau yang disebut dengan gugatan warga negara kepada penyelenggara negara, ini pun merupakan rangkaian dari kalau kita simak dari peraturan Kapolri, ya, tentang tata cara proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, jadi Perkap nomor 6 tahun 2019, ya, itu jadi hal ini tidak perlu panjang lebar terjadi sebetulnya, ya kan? Di sini penyidikan tindak pidana apa yang dilakukan gitu loh. Nah, makanya bunyinya citizen lawsuit. Jadi warga negara ini kita menuntut, ya, kepada penyelenggara negara di mana sebetulnya ini ada kesalahan terkait dengan pelaksanaan tindak pidana terhadap yang klien kami yang sekarang ini dipersangkakan katanya dengan adanya pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, bahkan kan ranahnya di reserse umum, ya, ini khusus karena menyangkut masalah IT, ya, ITE di sini. Nah, inilah yang terkait dengan permasalahan. Namun dengan adanya pembiaran menurut kami atau disebut omission ini, kok tidak ada upaya, tidak ada gerakan, malah menguatkan kesannya bahwa apa yang dilakukan dengan penerapan pasal-pasal yang ada, tapi kami nggak fokus pada pasal, ya. Ini ada manajemen penyidikannya ini gimana sih, gitu kan? Kok bisa penerapan pasal terhadap seorang peneliti, ya, yang ada, dan ini merupakan milik publik yang saat ini kok dijadikan sebagai tersangka, gitu loh. Nah, makanya CLS ini dari kegerahan warga masyarakat, seperti yang sudah disampaikan dulu, ada 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga sipil, salah satunya adalah mantan hakim agung, ya. Ini kita tuntut nih, kita luruskan nih manajemen penyidikan ini supaya benar-benar kembali kepada ranahnya. Karena gini, kalau ini terjadi pembiaran, maka penyidikan yang terjadi saat ini akan dijadikan dasar pembiaran kepada yang berikutnya. Ya, oke. Kembali kepada Perkap. Di situ ada perkara yang mudah. Itu 30 hari. Nah, iya kan? Sampai
Mas Ketum. Ya, sampai kepada perkara-perkara yang paling sulit. Nah, sekarang permasalahannya sesulit apa sih, ya kan? Ya, di sini terjadi pembiaran penerapan pasal-pasal, tapi tidak sesuai dengan ilustrasi peristiwa yang tercantum dalam laporan polisi yang ada. Ya, nanti mungkin dari ahli-ahli yang akan menyampaikan, karena kami dari CLS hanya menyimak adanya kekeliruan dalam penerapan, ya, penerapan manajemen penyidikan, dan adanya di sini penutupan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Ya, ini yang perlu kita tekankan. Dan ya, pada tanggal 8 Mei kemarin, ya sudah disampaikan sebelumnya, ada yang masuk yang namanya tim intervensi. Ya, ini yang sangat luar biasa ya. Intervensi Tusenkom. Ya, ini sangat luar biasa. Tapi ya saya juga berterima kasih kepada Bapak Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimak ya betul-betul demi keadilan, demi kebenaran. Apa sih maksud tujuannya Tusenkom di sini? Ya akhirnya dalam ikotnya menyatakan ditolak. Ya. Dan insya Allah kami akan melanjutkan CLS ini atau Citizen Lawsuit itu pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Ya, mangga silakan nanti kalau memang kita ingin menyaksikan, kita ketemu di PN Jakarta Selatan. Terima kasih, mohon doanya semoga sukses selalu, Indonesia damai merdeka. Terima kasih. Ya, ini kalau mantan polisi itu nggak bisa langsung to the point gitu. Oke, Indonesia sejahtera dan merdeka. Jadi kawan-kawan semua yang mungkin agak bingung CLS itu apa ya, itu ada 9 jenderal, 6 kolonel, 2 warga negara biasa, itu mengajukan gugatan kepada Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya karena dianggap melakukan 2 hal tuh. 1, penyelundupan hukum, yaitu mengenakan pasal yang tidak ada kaitannya dengan fakta dan peristiwanya, yaitu terutama ya pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 8 tahun, dan kemudian pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun. Yang kedua adalah menerima laporan dari orang-orang, dari pihak-pihak yang tidak punya legal standing, dan bahkan menggabungkannya dengan laporan mantan presiden. Padahal orang-orang tersebut tidak jelas apa kerugiannya. Nah, itu yang salah satu inti pokoknya yang dipermasalahkan dalam CLS ini. Kalau itu dikabulkan, ya maka ringan bagi Mas Roy dan Dr. Tifa dalam menghadapi, makin ringan ya. Sekarang saja udah makin ringan kelihatannya ya. Mudah-mudahan, karena baik penyidik maupun penuntut kelihatannya agak susah untuk menindaklanjuti kasus ini ke P21. Tadi dikatakan back and forth P21, saya ingin mengundang Pak Wirawan Adnan untuk menambahkan. Beliau ini koordinator litigasi di Troya ya, Tifa Roy Advocate. Silakan Pak Wirawan Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim Troya sudah mengunjungi dan berdiskusi dengan Kejaksaan Tinggi sebagai jaksa peneliti perkara, dan juga sudah beraudensi dan berdiskusi dengan instansi Kejaksaan Agung yang keduanya ini adalah merupakan, bukan keduanya, ini merupakan satu kesatuan unit yang punyai wewenang atau yang punyai peran sebagai dominus litis atas perkara ini, atau yang bisa menentukan layak tidaknya perkara ini maju ke tahap selanjutnya. Setelah kami berdiskusi dengan kawan-kawan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kami menyampaikan juga hal-hal hukum pidana yang bersifat material, yaitu misalnya tentang pencemaran nama baik atau penghinaan. Secara material, perkaranya Roy Suryo dan Dr. Tifa ini tidak masuk di dalam perkara itu, tidak memenuhi elemen pidana, dan secara formal tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Didi dan Mas Refli bahwa itu adalah sudah daluarsa, memakan waktu yang terlalu lama gitu, sehingga tidak layak untuk kemudian disidangkan. Dan
instansi inilah yang bisa menentukan layak dan tidaknya perkara ini maju ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu kemudian kami tadi sudah berdiskusi, menganalisis dan berkesimpulan dan berketetapan bahwa hampir tidak mungkin kalau tidak bisa dikatakan bahwa kemungkinannya tipis sekali perkara ini bisa memperoleh status P21. Demikian, Mas Rafi. Oke, terima kasih ya. Berikutnya kita undang Bung Bonatua. Dengan bukunya yang menggelegar ini, ijazah Jokowi tak ada. Kalau Mas Roy mengatakan 99,9% palsu, kalau Bonatua lebih gawat lagi, mengatakan tidak ada. Tidak ditemukan. Silakan. Ya. Wah, banyak. Banyak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Refli. Terima kasih buat semua ya. Jadi mungkin saya mulai dari kisah seorang warga negara yang menggugat ya keabsahan ijazah pejabat negara, yaitu Bapak Menteri Mulyono. Jadi saat itu beliau sudah berhasil menggugah saya di tahun 2022. Saat itu juga marak kasus ijazah palsu. Makanya akhirnya saya putuskan akan menelitinya, dan saya lakukan mulai dari tepi-tepi, yaitu saya sudah ke Pasar Pramuka sebelum terbakar ya. Saya juga punya kontak-kontaknya, saya juga coba-coba tanya sana buat sini ya kan. Saya juga di buku ini, saya juga ceritakan saya sudah ke beberapa kampus. Yang saya buka dikit lah ya. Bagaimana modus-modus kampus juga mengeluarkan ijazah asli tapi palsu prosesnya. Kalau pramuka palsu semuanya. Ya kan? Nah, berangkat dari situ saya juga searching ya di YouTube ya, di TV ada tayangan di TV One, nggak apa-apa ya saya sebut ya. Tanggal bulan tahun 2017 itu diputar ulang tanggal 1 Januari 2019, yaitu sebuah acara talk show ya yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan saat itu M. Nasir, juga ada ketua bekas komisioner KPU Igusti Putu Harta, dan juga ada pelaku dari Pasar Pramuka, cuman sebut saja katanya namanya Tony. Nah, di acara talk show itu diceritakan modus pramuka membuat ijazah palsu 100%. Dan saya pikir-pikir, saya pelajari beberapa modus-modus mereka. Ada yang saya menarik dijadikan hipotesis saya, yaitu ternyata tak perlu ijazah asli pun bisa dipakai untuk melamar kepala daerah, bisa dipakai untuk melamar calon legislatif, bisa bahkan mungkin presiden. Dalam hati saya waktu itu begitu. Akhirnya saya putuskan, hipotesis saya adalah saya harus membuktikan bahwa ijazah ini ada atau tidak ada dengan mengikuti alur pikir komisioner KPU saat itu. Dan akhirnya ya saya teliti ya dengan mengikuti pola-polanya, dengan melakukan pendekatan kebijakan publik ya, karena memang saya S2 S3-nya berbasis kebijakan publik. Saya ikuti undang-undang kepemiluan, undang-undang kearsipan. Saya teliti, saya tanya semua dari KPUD Kota Surakarta, Lembaga Kearsipan Kota Surakarta, KPUD DKI, Lembaga Kearsipan DKI, KPU Pusat, ANRI, dan Setnek. Dan tujuh-tujuhnya sepakat mengatakan tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi terhadap hubungan antara fotokopi ijazah terlegalisir yang dikasih ke saya, yang dimiliki mereka, terhadap sumber aslinya. Saya mau tidak sebut ijazah asli, tapi sumber aslinya. Mereka sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Dan uniknya lagi, justru sumber asli yang dikasih ke saya, yaitu fotokopi ijazah terlegalisir berstempel basah, dinyatakan tidak ditemukan oleh KPU Kota Solo tahun 2005 dan KPU
Kota Solo tahun 2010, bahkan di KPU Pusat juga pada amar putusan KI Pusat menyebutkan bahwa pada saat Komisioner KPU KIP Pusat pemeriksaan setempat, mereka tidak menemukan yang namanya fotokopi terlegalisir berstempel basah. Dan juga saya juga dari kesaksian-kesaksian kami di persidangan di bawah sumpah, Komisioner KPU Kota Solo juga bersumpah di saat itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi. Sehingga akhirnya saya simpulkan bahwa di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada, dalam artian saya mencari ke 7 lembaga tadi, di antara tahun 2005 sampai 2025, saya tidak menemukan adanya badan publik yang bisa memastikan ke saya melalui sebuah verifikasi, berita acara verifikasi, klarifikasi bahwa sudah dinyatakan fotokopi terlegalisir yang dipunyai oleh KPU itu sama dengan aslinya, meskipun di stempelnya disebut sama dengan aslinya. Yang pada akhirnya juga kita ketahui bahwa di stempel itu juga ada ganjilan ya, bahwa tidak ada tanggal. Nah, pertanyaan kan sederhana, emangnya apa wajib KPU untuk memeriksa, mengklarifikasi? Benar, tidak wajib, karena di kalimatnya dapat. Pertanyaannya kan dapat itu diskresi. Kalau dapat mengklarifikasi, kalau mencurigakan, kalau melanggar hukum, kalau ada laporan masyarakat, kalau ada laporan Bawaslu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bukankah tidak ada tanggal itu melanggar Peraturan Menteri Pendidikan nomor 59 tahun 2008. Bukankah tidak adanya tanggal legalisir itu melanggar Undang-Undang nomor 30 tahun 2014? Sistem administrasi negara. Maka saya kutip kemarin pernyataan mantan hakim Pak Marwara Siahaan, kalau tidak ada tanggal, lantas bagaimana orang menggugatnya ke Petun kalau tidak ada tanggal? Jadi dari situ seharusnya KPU sangat kuat alasannya dia harus mengklarifikasi itu sejak tahun 2005 karena tidak ada tanggal. Jadi ada semacam pembiaran di sini ya. Nah, dari situ juga berangkat dari tadi terbukti bahwa itu tidak diklarifikasi. Saya juga langsung mengejar ke Undang-Undang Karsipan, di mana Undang-Undang Karsipan mewajibkan bahwa setiap 5 tahun setelah arsip dinamis yang ada di KPU Solo, KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, dia harus menyerahkan arsip-arsip yang dia miliki yang statis ini ke Lembaga Karsipan Daerah, Lembaga Karsipan Daerah Solo, Lembaga Karsipan DKI Jakarta, dan ANRI. Ternyata ini pun tidak dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya tadi itu, yang di Solo bisa hilang, tidak kelihatan. Dan paling uniknya lagi, ANRI maupun Lembaga Karsipan Daerah menjadi tidak berhasil melaksanakan Undang-Undang Karsipan, yaitu mengautentikasi, memeriksa keaslian antara fotokopi terlegalisir stempel basah dengan sumber aslinya. Bahkan disebutkan di Peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023, ijazah asli juga harus sumber ijazah fotokopi ini juga harus diautentikasi, diperiksa. Kemikalnya, tintanya, ukurannya, seperti itu. Nah, jadi untuk itu saya sudah fix bahwa saya secara bertanggung jawab mengeluarkan buku ini. Saya bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Data-datanya semuanya juga berasal dari lembaga-lembaga kredibel, berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, dan juga berdasarkan sumber-sumber yang kredibel ya. Seperti itu. Saya rasa itu aja, Bung Refli. Oke. Di belakangnya ada sekondannya Pak Komardin yang pernah mengajukan juga gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman. Dan alhamdulillah seperti biasanya ditolak legal standingnya atau NO ya. Oke, dinyatakan tidak dapat diterima. Silakan. Tambahkan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Burhan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya selaku
kuasa hukum dari Dr. Bonatua mengenai temuan yang telah ditulis dalam bukunya yang berjudul Ijazah Jokowi Tidak Ada. Berdasarkan dengan buku tersebut, beliau meminta akan menggugat perbuatan melawan hukum terhadap KPU Solo, UGM, KPU DKI, KPU Pusat, dan Bawaslu. Kenapa? Karena legalisir pada fotokopi ijazah tersebut tidak ada tanggalnya. Seperti beliau mengatakan tadi bahwa ada pelanggaran pasal 5 Peraturan Kementerian Pendidikan nomor 59 tahun 2008. Apa tujuannya? Kami menggugat KPU dan kawan-kawan agar ke depan tidak ada lagi kekeliruan atau kesalahan seperti itu. Jadi kami minta nanti dalam petitumnya bahwa UGM, KPU, Bawaslu tidak akan ceroboh seperti yang lalu. Kenapa? Kalau ini terulang kembali, Indonesia akan kacau terus seperti yang kita alami sekarang ini, di mana-mana menjadi perbincangan mengenai ijazah tersebut sudah 2 tahun lebih. Nah, oleh karena itu, mungkin hari Senin kita memasukkan gugatan di Petun Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Saya kira demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, banyak ranah sesungguhnya untuk bisa mempermasalahkan masalah ijazah ini. Jadi baik ranah pidana maupun ranah perdata juga termasuk tata usaha negara. Nah, tentu ini tujuannya sama untuk mengungkapkan apakah betul keyakinan Mas Roy bahwa 99,9% ijazahnya itu palsu. Jadi itulah yang sebenarnya kami undang dan kami ingin mengarah kepada memang jantung persoalannya, yaitu pembuktian ijazah, bukan pembuktian Mas Roy sudah melakukan ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Ya, fitnah akan dibilang fitnah kalau itu sudah dibuktikan terlebih dahulu. Nah, kawan-kawan semua, untuk membuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu, yang pria berkumis berkacamata itu betul-betul Jokowi atau tidak, maka saya kemukakan ada 3 jalan. Come to the document, kemudian penunjang dokumen tersebut, dan kemudian pakai prinsip good governance, clean government, ya, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini kita minta untuk dokumen dan penunjang dokumen. Ada 709 dokumen yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan kita tidak tahu itu apa saja sesungguhnya dokumen itu. Padahal dari dokumen itulah kemudian bakal diketahui apakah penersangkaan itu layak atau tidak. Yang kedua, apakah ijazah itu memang palsu atau tidak. Tetapi sampai saat ini Polda Metro Jaya enggan untuk membuka sekedar daftar dari 709 dokumen tersebut. Itulah sebabnya ketika gagal diminta, tidak mau memberikan, kami mengajukan permohonan, istilahnya permohonan kepada Komisi Informasi Publik DKI Jakarta, dan ini dikawal oleh tim Pak Alkatirises. Silakan Pak Alkatirises, Anda bicara tentang 709 dokumen tersebut. Terima kasih. Kami lanjutkan. Jadi alhamdulillah ya, sore ini kita memberikan penjelasan secara komprehensif dari segala aspek, baik itu masalah buku, baik itu masalah gugatan Citizen Law, CLS dan sebagainya. Bahkan saya mendapat bagian untuk menjelaskan permohonan yang kami ajukan 12 Mei kemarin 2026. Kami mengajukan permohonan sengketa di Komisi Informasi DKI Jakarta.
Kenapa bukan pusat? Karena yang kami gugat dalam hal ini, istilah awamnya yang kami mohonkan, termohonnya adalah Polda Metro Jaya. Tapi kalau seandainya itu Mabes, itu ke KI Pusat, Komisi Informasi Pusat. Sebetulnya begini, dengan adanya 709 dokumen, konon kabarnya itu bukan konon, bahkan disampaikan, ya kan? Disampaikan di dalam gelar perkara, bahkan disampaikan juga di dalam surat jawaban atasan dari PPID Polda, memang ada 709 dokumen. Jadi sebenarnya yang telah dikoleksi oleh Polda Metro Jaya untuk membuktikan, mentersangkakan klien kami, khususnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu adalah 17 jenis bukti, barang bukti. Kebayang nggak? 17 jenis barang bukti, diantaranya ada bukti dokumen. Dokumen itu 709. Menurut saya, seandainya benar seperti ini, bahkan kami tidak hanya memasalahkan ijazah, tapi juga masalahkan 709 ini. Pasti dan kami yakin menemukan kejanggalan-kejanggalan di dokumen 709 dokumen tersebut. Baiklah, saya to the point. Yang tanggal 12 Mei itu langsung kami tujukan ke permohonan ke Komisi Informasi DKI tanggal 12 kemarin dan telah diterima. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu disidangkan, ya kan? Objek sengketa informasi itu, kalau boleh saya sampaikan, ya kan? Kami mengajukan dalam hal ini yang mengajukan itu prinsipal kami langsung, bukan lawyernya. Yaitu dalam hal ini adalah Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa langsung. Kami hanya mendampingi di dalam persidangan tersebut. Karena beliau-beliau ini sangat memahami dan menguasai dalam segala aspek permasalahan mereka. Permohonan yang kita ajukan itu, yaitu kami inginkan dapat informasi langsung, satu, salinan ijazah S1 atas nama Joko Widodo yang tidak ditutup atau dihitamkan, yang dipergunakan sebagai syarat pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, 2019-2024. Jadi kami minta langsung salinan ijazahnya, yang mana yang ada di penyidik Polda Metro Jaya. Tujuan kami itu diantaranya apakah benar bahwa salinan ijazah yang digunakan sebagai barang bukti yang katanya sudah diperiksa laboratorium itu sama dengan yang sudah beredar didapatkan oleh para pemohon, termasuk yang di Bonatua, kemudian Bon Jovi dan sebagainya. Baik, ijazah itu artinya sudah tidak apa istilahnya itu, tidak ada alasan lagi untuk ditutupi karena memang sudah ke publik. Ya, kami minta apa yang ditunjukkan pada kami pada waktu yaitu gelar perkara kemarin yang hanya sebentar sehingga kami belum bisa meneliti. Sebab itu kami minta salinan itu dalam hal ini adalah fotokopi ya. Yang kedua permintaan kami, salinan daftar yang tidak ditutupi atau dihitamkan berisi 709 barang bukti termasuk diantaranya 505 barang bukti yang disita dari UGM. Sebenarnya kami sudah dapat 505 daftar dari UGM yang mana itu merupakan kopi dari berita acara yang diserahkan ke Polda Metro Jaya. Kami yakini dan kami menduga bahwa tujuan UGM menyerahkan itu agar UGM tidak kejar-kejar lagi. Jadi lempar bola panas. Kami semua sudah kami serahkan ke Polda. Itu dugaan kami. Memang di 505 yang kami dapatkan hanya 13 poin yang tidak dihitamkan. Dihitamkan itu maksudnya ditutup. Dengan alasan itu adalah dikecualikan. Padahal dikecualikan itu tidak boleh subjektif ya. Yang dimaksud dikecualikan itu adalah yang telah melalui uji konsekuensi. Yang mana ada aturan. Kronologis yang perlu sedikit saya sampaikan
bahwa pada tanggal 2 Februari 2026 kami mengajukan permohonan ke PPID Polda Metro Jaya terkait yang kami mohonkan itu. Kemudian tanggal 19 Februari 2026 itu waktunya itu biasanya setelah kita ajukan itu diberi waktu untuk menjawab 30 hari. Tetapi pada tanggal 19 Februari 2026 yaitu PPID Metro Jaya meminta perpanjangan waktu selama 7 hari untuk menjawab dan mempertimbangkan. Jadi mereka sempat menjawab sebelum 30 hari dengan alasan masih diperlukan kondisi secara internal, koordinasi secara internal pada sektor terkait guna memeriksa kekurangan data. Kemudian juga yang dimohonkan perlu ditelaah terlebih dahulu untuk memastikan apakah termasuk yang dikecualikan atau tidak, itu alasannya. Itu semua ketentuan-ketentuan itu, waktu-waktu itu diatur di Undang-Undang KIP. Ya, bahwa pada tanggal 27 Februari 2026 termohon informasi PPID telah menjawab. Ada jawaban sebelum 30 hari itu, yaitu mereka tidak dapat membuka itu dengan alasan dapat menghambat proses penyidikan yang sedang berjalan. Yang mana merujuk ke pasal 17 huruf A angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami tidak sepakat. Kami tidak minta barang buktinya. Yang kami minta itu daftar poin-poin itu. Daftar dari barang bukti yang digunakan untuk mentersangkakan 2 orang klien kami. Masa daftar dikecualikan? Ini agak aneh. Karena mereka punya hak secara warga negara sebagai hak konstitusi mereka, dan mereka juga berhak sebagai hak hukum mereka, yang mana data-data tersebut digunakan untuk mentersangkakan mereka. Kemudian tanggal 3 Maret keberatan atas atasan PPID. Kami ajukan ke atasan jadi kalau seandainya PPID tidak menjawab, kami ajukan ke atasannya. Dan atasannya juga menjawab. Tanggapannya adalah tanggal 22 April yang mana tetap tidak mau memberikan permohonan yang kami mohonkan. Oleh sebab itu, kami tetap menggunakan mekanisme yang ada di dalam undang-undang itu. Dengan dasar itulah kami diberi waktu 14 hari oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan sengketa di Komisi Informasi daerah, dalam hal ini Polda DKI. Kami ajukan karena meskipun kami diberi waktu 14 hari ya, kami ajukan kemarin tidak pas 14 hari, pas tanggal 12, mungkin baru 12 hari itu ya. 12 kemarin kami ajukan ke Komisi Informasi tersebut. Kemudian dasar-dasar yang kami gunakan yaitu pertimbangan kami, diantaranya kalau boleh saya bacakan istilahnya posita kami, pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya. Ada kata terakhir atau sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu jika kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat Indonesia itu lebih penting, maka harus dibuka. Kemudian pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak tiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik memberi informasi secara cepat, sederhana, dan tidak diskriminatif. Kemudian bahwa pasal 35 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberi hak kepada pemohon untuk mengajukan keberatan apabila prosedur memberikan informasi publik menghambat akses terhadap informasi dan sebagainya. Masih banyak ya poin-poin ini. Yang terakhir saya bacakan bahwa
pemohon mengajukan permohonan informasi ini dalam kapasitas sebagai warga negara yang telah ditersangkakan berdasarkan bukti yang terdapat dalam daftar 709 barang bukti yang telah disita dan dikuasai oleh Polda Metro Jaya, sehingga permohonan ini diajukan dengan etiket baik untuk tujuan mendapatkan hak pemohon atas salinan daftar 709 barang bukti yang dikuasai Polda Metro Jaya. Kemudian petitum yang kami ajukan yaitu menerima, kami mohon komisioner dari KPI yaitu menerima dan memeriksa permohonan ini secara formil dan material. Nomor 2, menyatakan bahwa tindakan PPID atasan PPID Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak memberikan informasi publik kepada pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan prinsip pelayanan publik. Yang ketiga, memerintahkan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk memberikan informasi publik yang dimohon berupa salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Kemudian yang terakhir lagi kami bacakan di sini petitumnya, memerintahkan Kepolisian Daerah Metro Jaya memberikan informasi publik yang dimohon berupa salinan daftar dokumen 709 termasuk diantaranya 505 barang bukti yang disita dari Universitas Gadjah Mada yang dikuasai oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penutup, kami katakan permohonan ini diajukan dengan etiket baik untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak publik untuk tahu atau public right to know. Bagaimana dijamin dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 77 PUU Trip 14 2016. Demikian permohonan ini disampaikan untuk mendapatkan pemeriksaan dan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami pemohon KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Yang kedua adalah Fauzia Tiasuma. Terima kasih. Ya, kalau lawyer itu begitu ya, dia bacakan sampai petitum-petitumnya. Itu. Ya, kawan-kawan media sekalian, sebelum poin Mas Roy itu masih di sana. Masih di sana. Oh, iya. Ada persoalan kita sama teman lama kita yang namanya para anggota DPR. Kita sudah melayangkan surat sejak 15 Januari yang lalu, bahkan sebelumnya juga ada, dan alhamdulillah sampai sekarang belum mendapatkan tanggapan. Kita tidak tahu apakah mereka merasa tidak penting soal kasus ijazah mantan Presiden Jokowi ini, tapi rasanya kasus yang lebih kecil dari itu diundang juga untuk RDPU. Nah, sekali lagi ya, sudah minggu ketiga kita ini setelah melayangkan surat berikutnya kedua, mengimbau kepada Komisi 3 DPR agar menerima kami. Jangan takut, kami akan menyampaikan apa yang kami ketahui, bukan apa yang kami tidak ketahui. Sehingga nanti itu akan menambah pengetahuan kita bersama. Rekan Ramdan akan menambahkan soal surat ke Komisi 3 DPR. Silakan. Makasih rekan Refli, rekan-rekan semua, dan prinsipal Mas Roy Suryo, kawan-kawan media. Saya diminta tidak sakot terkait dengan teknis update Komisi 3, tetapi kemudian harus mengembangkan sayapnya bahwa tentu saja kami ke DPR itu karena ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan. Fungsi legislasi, fungsi kemudian budgeting, ada fungsi lain di DPR namanya fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini tentu saja bagian melekat dari wakil rakyat kita, di mana pembagian atau pemisahan kekuasaan tentu saja DPR punya fungsi untuk kemudian menyimbangkan eksekutif maupun yudikatif, sehingga tidak beban kekuasaan itu bertumpuk pada misalkan aparat penegak hukum, eksekutif ataupun yudikatif. Itu yang pertama, saya harus tegaskan. Yang kedua tentu saja ada hak warga negara, dalam hal ini prinsipal kami Mas Roy Suryo maupun Dr. Tipa, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapatkan kesamaan dalam hukum, dan kemudian hak keadilan. Tentu saja ini perlu disampaikan kepada rekan-rekan kita atau wakil rakyat kita di DPR melalui bentuk yang formil dan dibenarkan.
RDPU, rapat dengar pendapat umum, yang tentu saja kita ingin menguji juga kawan-kawan bahwa apakah DPR peka atau tidak peka terhadap, peduli atau tidak terhadap apa yang terjadi hari ini. Karena mereka sudah menetapkan, membuat menyetujui terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukum KUHP yang baru, dan kemudian 20/2025 tentang hukum acara. Tentu saja dalam penerapan kedua undang-undang tersebut yang sudah berlaku per tanggal 2 Januari 2026 itu mungkin saja muncul permasalahan. Nah, ini yang terjadi hari ini. Jadi kami ingin ke DPR untuk pertama menyampaikan hak-hak prinsipal, yang kedua juga ingin menyampaikan genuine intentnya apa sebenarnya terkait dengan tidak perlu bolak-baliknya suatu berkas yang ada antara penyidik dengan kemudian penuntut umum, untuk pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian. Ini tentu perlu kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum tersebut, sehingga DPR bisa mendapatkan apa yang terjadi di lapangan dari sumber yang pertama. Jadi A1 lah informasinya. Yang terakhir tentu saja kinerja mitra DPR dalam Komisi 3 tentu perlu dipantau atau dilihat apakah sudah sesuai dalam melakukan pelaksanaan undang-undang yang baru, KUHP baru maupun hukum acara pidana yang baru. Dan tentu saja kami berharap DPR mengadvokasi apa yang kami sampaikan, kami jalani hari ini. Yang terakhir, artikulasi kepentingan kami yang kemudian diakomodir oleh DPR menjadi bagian penting dari upaya kami melakukan rapat dengar pendapat umum di DPR nanti. Mungkin itu pesan yang perlu disampaikan, kenapa kami harus pergi ke sana. Karena mereka adalah wakil rakyat yang mengartikulasi kepentingan rakyat itu sendiri. Demikian Mas Refli Harun. Oke. And then tibalah kita pada saat yang mendebarkan. Kita akan ketahuan kaos apa yang dipakai Mas Roy. Jadi ada satu sebelum Mas Roy saya mention bahwa di publik ini seolah-olah Mas Roy menyerah, ya. Dr. Tifa menyerah. Wujud dari penyerahan itu minta SP3. Dan SP3 itu ditafsirkan sebagai minta maaf, ya. Nah, ini keliru besar. Yang kami lakukan ini sebagai lawyers adalah bagaimana membela klien kami sejak awal, dari dilaporkan sampai kemudian mau P21 ini. Jadi kami membela dan berargumentasi berdasarkan hukum yang ada bahwa kasus ini tidak layak ditindaklanjuti. Karena itu harus dihentikan, harus di stop karena sudah melanggar hukum. Kami bukan meminta tapi mendesak. Demi hukum kasus ini harus segera dihentikan. Ada yang mengatakan, loh kalau memang merasa kuat, kenapa dihentikan? Saya bilang ini orang bodoh yang mengatakan demikian. Berpikir nggak kasusnya ini kasus pidana? Kalau lanjut ke persidangan, Mas Roy akan pakai rompi orange dan mungkin ditahan. Jadi kalau ada yang mau mendorong Mas Roy pakai rompi orange dan ditahan, itu orang bodoh pastinya, ya. Jadi apa yang ingin kami lakukan? Menunjukkan bahwa from the beginning bahwa penersangkaan sebelumnya pelaporan itu tidak layak bagi kasus-kasus dalam dimensi konstitusional dan hak asasi manusia ini. Tapi bagaimana pembuktiannya dengan ijazah Jokowi? Banyak forum untuk membuktikannya, baik on court maupun out of the court. Jadi ke KPU kita bisa membuktikan, ke Petun kita bisa membuktikan, gugatan perdata kita membuktikan, ke Bareskrim ada tim pemburu ijazah palsu. Rizal Fadila sudah ke Bareskrim lagi untuk membuktikan secara genuine apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Jadi bukan konsentrasinya pada menersangkakan atau mendakwa nanti Mas Roy Suryo, dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi, dan termasuk juga Dr. Tifa. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi bukan meminta mengemis apalagi termehe-mehe minta RJ dan lain sebagainya. Enggak. Kita tetap on the right track untuk membuktikan ijazah itu asli palsu di forum yang sesungguhnya. Nah, karena itu silakan nantikan kaos apa yang akan dipakai Mas Roy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama terima kasih atas semua statement, semua dukungan, bantuan dari
para lawyers yang luar biasa di bawah Mas Refli Harun di sini, dan yang hari ini juga menyampaikan beberapa hal yang detail ya untuk memudahkan masyarakat menerima apa yang tadi disampaikan. Saya akan sedikit meresum sedikit apa yang dilakukan semuanya. Pertama-tama yang tadi terakhir diterangkan oleh Pak Alkatiri dan juga Pak Ramdan adalah perjalanan ketika saya dan Dr. Tifa itu mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Pusat DKI Jakarta, ya, Komisi Informasi DKI Jakarta, dan sudah muncul yang namanya Akte Registrasi Sengketa. Nanti secara detail akan saya broadcast, ya, Akte Registrasi Sengketa dengan nomor 022-5-KIP DKI tanda hubung PS 2026. Ya, ini intinya adalah yang mengajukan 2 orang, saya dan Dr. Tifausia Tiasuma. Untuk yang teradu adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya selaku termohon. Intinya kami minta daftar dari barang-barang bukti yang ada, karena selama ini yang diterima itu adalah daftar yang dihitamkan, daftarnya saja dihitamkan, apalagi isinya. Maka kami minta daftar untuk bisa kami ketahui. Kenapa itu penting? Ini sangat berhubungan dengan statement Dr. Tifa di tempat ini kemarin, ya. Jadi ini sekaligus menegaskan kita ini semua sama, ya, baik tim TPDT, Troya, Tokham maupun juga tim dari teman-teman sebelah, ya, timnya Pak Kosinudin. Semua gerakannya adalah sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Dr. Tifa kemarin mengatakan yang kita pentingkan adalah 3C. Nah, sekarang saya terangkan apa itu 3C. 3C yang pertama adalah clean dokumen. Jadi apa? Yang nanti kita butuhkan adalah dokumen yang benar-benar bersih. Dokumen yang bukan dokumen yang asal diunggah. Selama ini kita percaya begitu saja bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen milik Dian Sandi. Meskipun Dian Sandi akhirnya meminta maaf kepada yang Dian Sandi. Sorry. Nah ini. Ketika Dian Sandi mengatakan itu milik Joko Widodo, tapi sebenarnya file ini hanya 76 kilobyte. 76 kilobyte inilah yang akhirnya menjadi masalah antara peneliti muda yang luar biasa berbakat, topi merah, dengan salah seorang yang dulu pernah menjadi bagian dari kita, tapi kini sudah membelot dan menjadi pengkhianat, yaitu Dr. Rismond Asiolan Sianipar M. Ya, harus begitu misalnya ngucapinnya. Soalnya dia minta disebut namanya secara jelas. Kalau Dotsi Omon atau zombie marah, ya udah Dr. Ya. Nah itu. Kenapa? Kemudian Dr. tadi bisa menampilkan yang namanya emboss? Gak mungkin. Topi merah sudah menjelaskan dengan sangat detail, ya, bahwa file sebesar hanya 76 kilobyte itu kalau dibesarkan itu pecah. Logikanya sederhana. Teman-teman dapat WA, gambar di WA yang ukurannya hanya di bawah 100 kilobyte, coba dicetak poster atau dicetak spanduk, pecah. Itulah makanya yang namanya emboss dan watermark yang ada di presentasinya Dr. Tadi palsu. Itulah makanya itu bukan clean dokumen. Ya, jadi itu bukan clean dokumen. Yang clean dokumen adalah dokumen yang benar-benar nantinya misalnya itu disampaikan adalah yang memang berasal dari produk yang jelas. Itulah makanya dilakukan oleh Dr. Bonatua yang tadi melakukan penelitian dan melakukan buku yang akhirnya clean dokumennya tidak ada kesimpulannya. Jadi ini penting sekali ya, perlu jelas. Clean dokumennya tidak ada. Karena clean dokumen itu haruslah yang namanya fotokopi atau ijazah, dan ternyata tidak pernah dilakukan verifikasi. Artinya antara fotokopi dokumen yang ada di 3 KPU, yaitu KPU di Solo, KPU DKI Jakarta, dan KPU Pusat, itu tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Ini poin penting ya. Jadi intinya tadi Pak Bonatua itu dalam penelitiannya menemukan fotokopi legalisasi itu di KPU tidak pernah dicocokkan dengan ijazah aslinya. Makanya tidak pernah dilakukan proses namanya verifikasi. Itu artinya. Jadi artinya ketika mengiyakan ini sebagai syarat pencalonan, ijazah aslinya nggak pernah nampak. Ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Dan itu fatal sekali. Makanya C yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin, yaitu clean dokumen itu adalah tidak benar. Ya, tidak pernah ada. Maka itu kita kejar. Yang kedua, yang dilakukan adalah apa? Clear procedures. Prosedurnya harus detail. Teman-teman, untuk membuat ijazah, nggak bisa hanya ijazah begitu aja terus dipercaya. Itulah hasil dari pasar pramuka. Ya, untuk terbit ijazah
harus terbit yang namanya apa? Minimal harus terbit yang namanya skripsi. Nah, ini berkali-kali kita sampaikan. Skripsi milik Joko Widodo 99,9% palsu. Karena selain tidak ada lembar pengujiannya, ya lembar pengesahannya yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sudah disangsikan oleh putrinya yang namanya Aida Greenberry. Mbak Aida mengatakan tanda tangan bapaknya tidak seperti itu. Dan nama bapaknya pakai U. Dan itu ternyata tidak hanya Aida Greenberry. Saya mendapatkan lembar, ini eksklusif, dari University of Minnesota. Jadi University of Minnesota menyatakan nama yang benar dari Dr. Ahmad Sumitro adalah Ahmad Sumitro, pakai U. Bukan pakai OE. Jelas banget daftarnya ada di sini. Ini kemarin saya broadcast ini. Ya, lembar ini. Ya, jadi artinya apa teman-teman? Dalam clear prosedur, ternyata dokumen yang disebut-sebut ijazah itu tidak clear. Prosedurnya tidak jelas. Kita tidak mau menerima yang tidak jelas, apalagi pada saat gelar perkara di Bareskrim waktu itu tanggal 22 Mei, semua dokumen yang muncul itu sarjana muda. Ini bukan ijazah sarjana muda. Ini harusnya ijazah sarjana, tapi yang dikeluarkan oleh Bareskrim itu sarjana muda semuanya. Nah, jadi kan konyol. Apa yang terjadi? Saya berikutnya adalah credible witnesses. Jadi apakah saksi yang kemudian nanti dihadirkan, kalau nanti harus apakah orang dihadirkan itu benar? Makanya kita mendesak polisi sebelum menghadirkan saksi dipersidangkan, panggil dulu saksi-saksi yang kita sebut dalam yang kemarin dilaporkan oleh Pak Rustam, dilaporkan oleh Pak Rizal Fadila di Bareskrim. Kan nama-nama sudah muncul terus itu, ya kan? Apakah itu Pak Bitor selaku yang mengungkap nama, terus ada nama Eko, ada nama Pak Iman, ya, ada nama Pramono dan lain sebagainya, ya. Itu semua harus dipanggil nama-nama itu. Itu jelas menunjukkan pasar pramuka. Apalagi tadi penelitian Pak Dr. Bonatua sempat juga meneliti ketika pasar pramuka sebelum terbakar. Jadi teman-teman semua, 3C yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa kemarin itu adalah hasil pemikiran kita sejalan dengan apa yang kita lakukan semua ini. Makanya secara detail Pak Dr. Bonatua meneliti soal ijazah yang ternyata tidak pernah ada, kemudian dari KIP Pak Al-Katiri dan teman-teman mengejar ke sana, ya, Pak Al-Katiri dan Pak Ramdan, Pak Dr. Bonatua dengan Pak Komarudin, kemudian di CLS kita gugat yang namanya prosedur, karena itu penting banget menggugat prosedur di CLS. Karena seperti tadi yang sampaikan Mas Refli dan juga Pak Dr. Didit, ya, Polda Metro Jaya telah menyisipkan pasal-pasal yang paling fatal adalah pasal 32 dan 35 yang dari Undang-Undang ITE, yang itu sebenarnya sangat-sangat fatal karena itu sangat-sangat diselundupkan karena tidak ada yang kita lakukan terhadap dokumen ini. Karena yang beredar itu adalah dokumen milik Dian Sandi, dan dokumen milik Dian Sandi pun itu, ya, tidak asli. Kalau pasal 35 berarti kita membuat dokumen itu seolah-olah asli, padahal tidak sama sekali. Nah, jadi itu inti yang ingin disampaikan pada saat ini, dan saat ini juga saya ingin menyampaikan teman-teman semua, hari ini sudah hari Jumat, tanggal 15 Mei, dan Jumat ini adalah hari biasanya terakhir dalam pekan ini, dan saya ingin menantang juga, atau kami ingin menantang, ya, omongan-omongan atau teh para termul yang mengatakan bahwa minggu lalu pasti bahkan ada yang mengatakan awal minggu depan sudah P21, ya, bahkan ada Mak Lampir yang jarinya selalu pakai cincin banyak yang tangannya bisa masuk ke ijazah yang katanya embus itu, mengatakan 1000% minggu depan terbit P21. Dari mana 1000% itu? Hampir kayak si omon-omon aja 11.000 triliun persen, ya, omon-omon itu, ya. Jadi artinya apa? Omong-omongan mereka, termasuk omongan dari seorang advokat, ya. Advokat, bukan, kalau advokat itu lawyer, ini advokat, ya. Nah, ya, advokat itu apa? Advokat itu busuk, ya. Nah, ini juga sama. Saya pastikan, gitu. Saya sudah sumbernya, saya sudah A1, sudah pegang saya. Pegang apa? Ya, orang kalau terbiasa bohong tuh ya kayak junjungannya tuh tukang bohong semua, ya. Jadi dan ini sekarang selalu bikin, ini komentar yang terakhir, komentarmu mewakili isi hatimu. Oh, boy, gini. Status kok kayak gini, ya. Ini orang namanya Andi Aswan ini, ya.
Andi Asuwan. Ya, nah itu ya itu nggak usah didengerin kayak gitu. Nah tapi bagaimanapun juga kita jawab hari ini ya dan kita tantang sekali lagi dengan tadi statement dari Mas Refli dan Pak Didit bahwa Polda Metro Jaya kemarin juga kita hormati statement Kombes Budi ya. Namanya Budi, tapi tulisannya di sini Budi. Ya. Jadi saya bacanya Kombes Budi. Ya. Kombes Budi mengatakan kita doakan agar P21. Loh, kok Polda Metro Jaya ikut mendoakan ini emangnya apa ya gitu? Ya, emang jadi ulama ya gitu ya mendoakan. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final. Ya, ada yang namanya P19 mati, ada yang namanya P20, yaitu dihentikan di mana. Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal, bukan tukang prediksi. Tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear, ya. Jadi untuk clean juga dan juga kredibel. Tapi istilahnya ini juga menantang tadi ya, clean dokumen, clear prosedur dan juga credible witnesses. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kita tidak hanya melakukan omon-omon kayak ini, apalagi minta kayak gini. Ini salah nih. Ini topik lain ya. Ini topik IKN ya, nanti karena keputusan IKN kan muncul tapi tidak hari ini ya. Nanti saya akan cerita soal IKN karena saya udah bukan meramal, memprediksi soal IKN. Tapi yang jelas yang kami lakukan bukan tok. Wah ya. Ini tok tuh di kaos ini loh, ini tok ya. Kaosnya lama tapi ini tetap sama. Para termo itu hanya melakukan tok ya. Kalimatnya siapa ya tok ya? We walk the talk, only talk the talk. Kayak jujurannya ini ya gitu. We walk the talk, only talk the talk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Benar kan saya bilang kan kita tunggu kaos Mas Roy. Kaos lama tapi tetap aktual. Ya, betul. Kawan-kawan semua ada yang mau tanya? Ya silakan. Om, tapi sudah mendapatkan kabar dari Humas Polda Metro Jaya langsung belum sih Om terkait P21 ini seperti apa? Karena kan dari Humas itu mengatakan akan segera dirilis gitu. Dia bertanya karena takutnya tidak masuk ya. Bertanya apakah sudah mendapatkan informasi dari Humas Polda Metro Jaya? P21 itu dari Polda atau dari mana? Karena kata Humas, ya kalau ada P21 nanti langsung segera dikasih tahu. Pasti dia berdoa. Ya silakan. Oh kalau pemberitahuan ya nggak ada, ya kan? P21 itu nanti itu urusan tinggi DKI ya. Jadi mereka cuma ini. Pada menerangin P21 itu apa? Ya, supaya jelas. Ini dokter asli hukum soalnya, bukan dokter yang lawyer di sini bukan Mas Roy. Iya. makanya dia mau quotable dia. Mas Roy. Iya. Iya. Jadi begini, kalau P21 itu artinya pernyataan siap sidang. Nah, yang menyatakan itu pihak kejaksaan, bukan dari kepolisian. Kepolisian itu hanya bisa mengirimkan berkas. Nanti dari kejaksaan, mereka yang akan bersikap. Apakah masih kurang lagi, harus dilengkapi lagi, atau diulang lagi P18, 19 lagi, atau dinyatakan P20, atau dinyatakan P22. Nah, kalau P22 itu artinya kalau udah maksimal, jaksa terus melihat, aduh, nggak bisa ini, itu artinya jaksa mengambil alih, ya. Jadi dia yang melengkapi sendiri, tapi kalau memang tidak bisa lengkap juga, pada akhirnya bisa dihentikan juga, gitu loh. Tidak harus jaksa mengambil alih terus lanjut, tidak harus begitu. Nah, kalau P21 ini harusnya, jadi bukan menurut konfirmasi kepada Humas, tapi dari kejaksaan dulu. Nah, dari kejaksaan kalau udah menyatakan P21, baru dari Polda nanti menyatakan ya berkas sudah siap akan dilimpah, gitu. Jadi kita tidak menunggu dari Polda, kita menunggu dari kejaksaan seharusnya. Demikian ya. Terima kasih. Sip, terima kasih. Dokter Didit. Ya intinya adalah kalau mau tahu P21 atau tidak, Anda mainnya ke Kejaksaan Tinggi DKI. Jangan main ke Polda Metro Jaya. Ke Polda Metro Jaya cuma pihak yang mungkin mendapatkan bocoran aja. Apalagi main ke Termul. Apalagi main ke pihak lain tidak relevan. Kata Pak Ugroseno, kalau Anda mengetahui di luar prosedur resmi, berarti negara ini sudah berkembang menjadi negara mafia, kan begitu. Ada lagi nggak? Ada yang bertanya lagi? Oke.